Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke series Flutter selanjutnya. Ini series kedua tentang Hello World, di mana di tutorial ini saya akan jelasin tentang project Hello World di Flutter, tentang basic widget, tentang apa itu run app, dan kenapa uh, alur pekerjaannya, uh, alur kita membaca project Flutter dari awal. Oke, uh, sebelumnya ngecek Discord dulu. Thank you, ini sudah ada tambahan lagi dari Aan sama Reza. Walaupun belum ada aktivitinya, thank you banget sudah join. Nanti silahkan saling sharing dan saling memberikan ilmu di sini. Karena saya sendiri juga masih belajar. Oke, kita lanjut. Apa sih yang akan dipelajari di sini? Kita akan mempelajari tentang apa itu Hello World, gimana cara bikin project Hello World-nya di Flutter, dan apa aja yang ada dalam sebuah project Flutter. Oke, kita buka dulu catatannya. Nah, nih, jadi struktur minimal sebuah aplikasi Flutter itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, cukup void main dan function run app. Di mana di dalam function run app ini nanti bakal menjalankan uh, semua widget yang dipanggil di dalamnya si run app ini. Jadi di dalam run app bisa jadi ada lebih dari satu widget, maksudnya ada satu parent widget dan bisa ada lebih dari satu anaknya. Nah, di dalam parent widget ini, si parent widget pertama yang ada di dalam run app itu akan dijadikan root widget. Jadi di sini teman-teman lihat ada dua widget, center widget dan child widgetnya text. Maka nanti si widget ini ada dua, tapi ketika disusun oleh UI-nya Flutter, dia akan menjadi sebuah widget tree, di mana parent-nya adalah center dan child-nya adalah text. Di mana nanti si text ini bisa jadi punya anak lagi, dan anak lagi boleh, nggak masalah. Atau misalnya centernya punya anak lebih dari satu bisa, tapi kebetulan si widget center ini di default cuma punya satu anak. Oke, dan key point-nya adalah widget pertama yang ada di dalamnya run app akan dipaksa untuk memenuhi screen. Dia akan di force untuk memenuhi screen. Oke, sekarang kita buka di sini. Nah, oke, karena widget pertama, oke. Nah, karena si widget pertamanya adalah center, maka si center ini akan ditarik, melebar, memenuhi screen, dan si text. Nah, karena text ini menjadi child dari center, maka dia akan mengikuti sifat-sifatnya widget center. Nah, ketika widget centernya ini sifatnya adalah menengahkan item atau menengahkan childnya, maka si text itu juga akan ikut ada di tengahnya. Nah, ini widget yang sangat minimal. Jadi kalau kita coba code-nya sekarang, saya udah siapin codingannya. Codingannya ini di main.dart. Ini sebenarnya adalah sebuah code Hello World-nya Flutter yang saya commenting semua. Saya komen semua apa namanya widget-widget yang bawaannya Flutter. Kemudian saya jalanin ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada run app, kemudian di bawahnya ada center. Nah, si center ini akan nanti memenuhi seluruh screen. Kemudian di dalamnya ada child. Childnya apa? Text. Nah, ketika saya ganti misalkan begini, dia bakal hot reload. Nanti masuk ke oh, nggak mau. Restart. Ya, harusnya mau tuh. Kok nggak jalan. Nah, si Hello World-nya ini nanti akan ada di tengah-tengahnya si widget center. Itu konsepnya. Jadi kalau ngoding di Flutter berbeda dengan ini sudah beda banget dengan cara ngoding natif yang pakai Kotlin biasa ya, yang bukan JT Compose. Uh, Pola pikirnya berubah. Jadi pola pikirnya sekarang kita main by widget. Widgetnya center, childnya text. Dia si center menjadi root widget, si text menjadi child widget. Nah, konsep untuk menentukan mana yang apa child, mana yang parent itu nanti akan bakal kebawa terus sampai ke codingan-codingan yang lain. Nah, khusus untuk kasus teks ini itu harus disebutkan ini directionnya secara eksplisit ya. Namun untuk bisa ada widget-widget default yang istimewa yang bisa menghandle kasus kayak gini. Jadi kalau mau pakai untuk kasus yang lebih
bagus. Nah, ini misalnya kita kembalikan ke mana, ke widget defaultnya bawaan Hello World-nya Flutter, kita bakal ketemu ini. Nih. Ini kita komen. Ya. Oke. Nggak mau. Minta stop kayaknya. Jadi kalau ada kejadian gini, di biasanya tuh minta stop terus minta jalan lagi. Saya milih run without debugging karena lebih cepat, karena ini nanti buat di videokan ya. Tapi kalau nanti teman-teman nggarap untuk ngoding, kalau bisa jangan di run start with debugging aja. Oke, terus konsep lagi tentang Hello World-nya adalah ini. Nah, ketika nanti kita ngoding aplikasi, bisa jadi kita butuh widget yang custom kan. Nah, widget custom itu sebenarnya widget yang dikumpulkan jadi satu dari default widget yang lain. Jadi kayak misal kita punya widget default button, terus kita punya widget default text. Button sama text ini kita bisa gabungkan sehingga dia bisa jadi sesuatu yang baru. Misal mau bikin button submit, ya itu bisa ada button submit, ada button widgetnya, terus di dalamnya itu ada teksnya. Nah, si widget yang baru yang kita buat itu bisa punya dua sifat. Bisa stateless, bisa stateful. Pun ketika ngodingnya, itu sama. Kita sebenarnya cuma membuat sebuah kelas baru, ya, di paragraf terakhir ini. Untuk membuat sebuah widget baru sangat sederhana. Cukup extend lah stateless widget atau stateful widget. Kemudian override implementasi di method build-nya. Nah, di mana sih itu? Sebenarnya ini ada di sini. Ini masih ngedebug ya. Nah, ini contoh. Ini contoh kita punya kelas stateless widget. Di dalam stateless widget ini, kita lagi mengoverride method widget build ini. Nah, yang akan mereturnkan apa? Nah, kebetulan di si Flutter ini dia ngereturnkannya adalah material app. Dimana, nah ini lagi, setiap widget yang karena dia bawaan dari Flutter, maka kita harus menyesuaikan diri kita sendiri. Jadi kita harus memahami dulu si Flutter Material App ini mintanya title-nya apa aja. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini contoh stateless widget. Nah, kalau yang stateful yang mana? Di sini dia yang sini, coba kita lihat di sini di my homepage ini dia mereturnkan di home-nya dari Material App ini dia mereturnkan my homepage. Nah, di mana si my homepage ini sendiri adalah stateful widget. Nah, ada dua nih, udah kelihatan bedanya. Ada stateless widget, ada stateful widget. Tapi di stateful widget ada ini lagi, ada kelas my homepage state. Ini auto generated. Jadi ketika kita ngasih nama my homepage, maka ini akan jadi my homepage state. Nah, disinilah akan ada proses data itu tadi. Data akan berada di sini. Nah, yang membedakan stateful dan stateless cuma adalah di posisi datanya aja. Kemudian gimana kita menggunakannya. Nanti di video selanjutnya mungkin ya akan dijelaskan gimana caranya membuat si stateful widget dan stateless widget yang bisa berubah berinteraksi. Contoh sekarang saya mau di my homepage ini my homepage state build-nya, nah ini ya. Nih sekarang gimana ya? Caranya membuat stateless sama stateful widget aja dulu ya. Kalau di Visual Studio Code, ini kalau pakai Visual Studio Code ya. Ini kalau mau bikin stateful widget, stateful, nanti dia bakal mengeluarkan kayak autocomplete gini, teman-teman kayak gini aja, stateful widget. Nih, tapi nanti dia bakal nih ada merah nih. Nah ini main di shortcut baru namanya Ctrl titik, terus tambahin material dart. Material dart, kenapa? Karena material dart, karena kita tadi sudah di depan sudah pakai material kan UI-nya. Bisa jadi pakai Cupertino, bisa jadi pakai yang lain. Kemudian kalau mau dibuat stateless widget, misalnya ini STL. Ini stateful widget, stateless widget. Ini
Misal kita kasih nama Hai, apa ya? Kasih nama apa enaknya? Button misalnya. Nggak masalah. Jadi widgetnya boleh kita namain apa saja. Button custom atau apa sembarang kalian lah. Control titik. Nah, import material. Jadi flow-nya kalau mau bikin si widget baru ya kayak gini. Terus gimana cara memakainya? Nah, makainya tuh gini. Kita bisa pakai dia di main Dart. Nih, di bagian sini. Ini kalau main di Hello World project-nya ya. Nah, ini child-nya ada column. Nah, nanti kita bicara tentang column dan teman-temannya nih. Nah, ini kalau kita mau nambahin teks. Nah, sekarang di belakangnya teks itu kita mau tambahin si button custom tadi. Nah, sekarang ini bisa nih. Nih, ketika kita klik nama kelasnya, dia bakal ada di package hello world yt stateless widget. Nah, ini perlu diperhatikan tadi di button kan isinya cuma kontainer aja tuh. Ya. Nah, misalnya kontainer ini kita kasih child misalnya teks misalnya. Tes. Nah, itu si tesnya muncul tuh di sebelah kanan tuh. Nah, inilah yang cara bekerjanya pakai stateless widget dan stateful widget. Jadi di dalam button ini nanti kita bisa isi macam-macam. Dan sebenarnya ini salah. Harusnya biar bagus itu si stateless dart ini juga mengikuti nama kelasnya. Jadi ini cuma untuk membuktikan aja kalau nama kelasnya itu bisa sembarangan, tapi nanti kita bingung sendiri. Nah, jadi kalau main di Flutter sekarang mindsetnya adalah kita main di widget. Widgetnya itu bisa campuran dari widget-widget lain dan berbagai macam atau combo dari widget yang digabungkan. Jadi mainnya bakal main kayak tree, dia mainnya bakal pakai state dan nggak seribet ya. Nah, sampai sini nih saya ngerasa ini nggak seribet ngoding pakai native. Karena kalau native kita harus bikin kelas, bikin macam. Nah ini nggak tanpa, ini bikin kelas juga sih, tapi berbeda lah gaya berpikirnya. Jadi buat yang berangkat dari native uh, agak agak shifting banyak, termasuk saya. Jadi agak berubah pola pikirnya agak banyak. Gitu. Oke, itu dulu recap hari ini. Ya penutupnya nih. Pada dasarnya widget adalah sebuah function yang pertama kali dijalankan adalah void main-nya tetap, tapi yang dijalankan adalah run app-nya. Ya, terus yang pertama di dalam run app akan dijadikan parent widget, yang ada di dalam run app bawahnya itu adalah menjadi child widgetnya. Jadi dia akan menjadi root widgetnya. Widget ada dua, ada stateless sama stateful, dan tipe-tipe widget di dalamnya Flutter itu bisa kita pakai default widgetnya, bisa kita buat custom widget yang sesuai dengan kita. Jadi button misalkan kalau default itu cuma warna biru, kita bisa custom kasih gambar, kasih rounded corner, kasih teks, kasih efek apa macam-macam. Nah itu bisa kita jadikan custom widget. Dan widgetnya itu bisa satu root ya, jadi cuma akan ada satu root dan akan ada banyak child. Ketika childnya punya state, dia bahkan men-trigger perubahan. Oke. Nah, itu dulu teori tentang Hello World-nya di Flutter. Semoga teman-teman paham. Dan semoga ini menjelaskan apa yang ada di sini. Ya. Jadi saya ngambilnya ilmunya dari sini, saya jelaskan di sini. Kemudian semoga bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat, monggo di like, di share ke teman-temannya. Jangan lupa join ke komunitasnya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.